Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang kami banggakan, senang sekali pada sesi kali ini kita berjumpa untuk membahas topik lainnya yang sangat menarik. Ya. Pada sesi sebelumnya, tentu Anda masih ingat bagaimana kita mempelajari tentang strategi pertumbuhan dan uh, strategi penyiasan perusahaan. Nah, teman-teman, pada sesi ini kita akan melihat lebih jauh terkait keunggulan biaya dan diferensiasi, analisis statis dan dinamisnya. Nah, pada topik kali ini kita akan melihat ada setidaknya 7 hal penting yang akan kita bahas, ya. Mulai dari pengertian strategi yang generik sampai dengan pada bagian terakhir tentang 4 arena eskalasi persaingan. Mari kita lihat pada poin pertama. Poin pertama ini terkait pengertian strategi generik pada level unit usaha strategis dengan pendekatan statis. Apa maksudnya? Strategi generik adalah pendekatan yang digunakan oleh unit usaha strategis untuk mencapai keunggulan kompetitifnya melalui kepemimpinan, biaya, dan diferensiasi ataupun fokus. Nah, untuk proses atau implementasinya, kita bisa melihat ada analisis pasar yang dilakukan. Bagaimana menentukan posisi kompetitif dan pengembangan rencana tindakan yang sesuai dengan salah satu dari 3 strategi generik. Kita bisa melihat misalkan bagaimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan diferensiasi produk makanannya. Atau di sisi lain ada perusahaan internasional seperti Apple Inc. yang melakukan diferensiasi produk teknologinya. Ada beberapa tantangan yang muncul seperti kesulitan untuk mempertahankan keunggulan biaya atau diferensiasi di pasar yang dinamis. Sehingga diperlukanlah sebuah fokus pada inovasi yang berkelanjutan dan efisiensi operasional. Kita bisa melihat evaluasinya seperti kita ukur keberhasilan melalui peningkatan pangsa pasar dan profitabilitasnya. Apa yang kita pelajari dari hal tersebut? Kita bisa melihat bagaimana misalkan di Indofood itu pentingnya melakukan inovasi produk untuk mempertahankan diferensiasi atau bagaimana perusahaan Apple menjaga konsistensi dalam inovasi teknologi untuk menjaga posisi pasarnya. Kita bisa mengukur nanti strateginya apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan margin keuntungan, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, terkait prasyarat organisasi dan keahlian yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap strategi, tentu artinya kita harus memahami ada prasyarat ya yang meliputi struktur organisasinya yang fleksibel, kemudian sumber dayanya yang memadai, kemudian keahlian khusus apa yang diperlukan dalam manajemen strategi. Kita bisa melihat bagaimana misalkan kita libatkan pelatihan karyawan, pengembangan sistem informasinya, alokasi sumber dayanya seperti apa. Kemudian kita lihat contohnya misalkan di beberapa bank besar di Indonesia ada struktur organisasi yang mendukung inovasi. Dibuatlah sebuah divisi atau departemen. Atau bagaimana sebuah perusahaan seperti Google misalkan ya, sebuah perusahaan yang salah satu fokusnya adalah ke budaya perusahaan yang mendukung kreativitas. Apa yang menjadi challenge-nya? Resistensi terhadap perubahan tentunya menjadi hal yang sangat besar di sini ya, dan kurangnya sumber daya manusia juga. Nah, strateginya kita bisa membangun budaya organisasi yang kooperatif dan adaptif serta kolaboratif. Kita lakukan survei-survei untuk melihat bagaimana analisis kinerja organisasi. Kita ukur bagaimana tingkat kepuasan karyawan, efektivitas pelatihan, dan kecepatan inovasinya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara karakteristik lingkungan bisnis yang cocok dengan pilihan penerapan salah satu strategi bersaing, kita bisa melihat bagaimana lingkungan bisnis yang dinamis ya, dan kompetitif ini sangat cocok untuk strategi diferensiasi. Sedangkan lingkungan yang stabil cocok untuk strategi biaya rendah. Nah, bagaimana cara implementasinya? Kita bisa melihat misalkan analisis lingkungan eksternal ya, dan internalnya untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai kita lakukan. Kita lakukan misalkan tantangannya untuk eh, men- menghadapi masalah perubahan regulasi misalkan ya. Bagaimana teknologi sangat cepat berubah sehingga kita perlu kembangkan kemampuan adaptasi dan inovasi. Kita bisa mengukur nanti keberhasilannya melalui analisis SWOT atau kinerja pasar. Nah, yang berikutnya adalah eh, risiko bisnis ya dalam menerapkan salah satu strategi tersebut. Jadi risiko ini termasuk perubahan pasar, kegagalan inovasi, ketidakmampuan bersaing dalam harga. Nah, ini kita bisa lihat definisinya.
Sehingga kita perlu identifikasi dan kelola dengan baik risiko-risiko itu lalu melalui perencanaan, kontingensi, dan diversifikasi. Misalkan perusahaan sekelas Garuda Indonesia, dia bagaimana dia menerapkan strateginya untuk menekan diferensiasi layanan yang risikonya tinggi, misalkan ya. Atau Nokia ya, kita melihat bagaimana Nokia ini mungkin ada yang menyebutnya kurang berhasil beradaptasi ya dengan perubahan teknologi sehingga dia eh, tergilas oleh perubahan. Nah, tantangannya ya tidak kita bisa melihat bahwa ketidakpastian pasar ya dan perubahan preferensi konsumen yang sangat besar dan cepat. Sehingga kita perlu kembangkan strategi untuk menangani risiko ini dan diversifikasi produk-produknya. Kita perlu lakukan evaluasi terus-menerus, analisis risiko, analisis kinerja keuangan kita ya, sehingga kita bisa melihat nanti tingkat diversifikasinya seperti apa, apakah mitigasi risikonya perlu kita tingkatkan di sisi yang seperti apa, bagaimana stabilitas keuangan juga. Nah, kita melihat sisi lain misalkan risiko terperangkap di antara kondisi tertentu misalkan ya. Risiko ini terjadi ketika perusahaan itu gagal misalkan ya. Untuk memilih misalkan ada pilihan strategi biaya rendah dan diferensiasi. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan maka biasanya keunggulan kompetitifnya menjadi tidak jelas ya. Kita perlu melihat bagaimana strategi untuk memastikan fokus yang jelas. Kalau saya memilih misalkan strategi biaya rendah, apa yang harus dilakukan? Kalau saya melakukan strategi diferensiasi, apa yang harus saya lakukan? Ya, jangan sampai terperangkap antara harga dan kualitas. Nah, tantangannya adalah kehilangan pasar biasanya ya. Pangsa pasarnya bisa diambil oleh kompetitor lain sehingga profitabilitasnya menurun. Nah, jadi kita perlu menerapkan strategi prioritas yang sangat jelas dan konsisten ya. Dan kita bisa evaluasi nanti analisis posisi kompetitifnya seperti apa, analisis kinerja pasarnya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan, oh inilah kejelasan strategi yang harus kita ambil ya supaya tetap kompetitif dan bisa menjaga kinerja pasar. Nah, tentu ada beberapa kritik ya terhadap pendekatan statis ini, misalkan kritik utamanya adalah pendekatan ini tidak fleksibel misalkan dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, kita bisa melakukan misalkan adopsi pendekatan yang lebih dinamis, lebih adaptif untuk perencanaan strategi, dan kita bisa melihat tantangannya adalah ketidakmampuan merespons biasanya ya perubahan pasar yang sangat cepat. Sehingga kita perlu kembangkan sebuah sistem manajemen yang lebih fleksibel dan responsif. Kita bisa lakukan evaluasi melalui analisis kinerja ya. Nah, ada 4 arena eskalasi persaingan. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana definisi 4 arena ini meliputi harga dan kualitas, waktu dan pengetahuan atau teknologi, kemudian penciptaan halangan memasuki pasar, dan ketangguhan keuangan. Ya, nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kita identifikasi dulu ya semua hal tersebut, kita manfaatkan keunggulan kompetitif di setiap arena tersebut. Kita bisa melihat misalkan di Gojek ya bagaimana Gojek melakukan inovasi teknologi dan layanan, sedangkan di Amazon bagaimana dia sangat dominan dalam hal harga misalkan ya kualitas dan teknologi. Nah, tantangannya ya bagaimana persaingan intens yang cepat berubah ini bisa kita hadapi dengan bijak ya, sehingga kita perlu fokus pada inovasi, efisiensi dan penguatan posisi pasar kita sehingga kita bisa terus evaluasi melalui analisis kompetitif dan juga kinerja pasar kita. Nah, dengan adanya dominasi pasar yang baik, tingkat inovasi yang terjaga, kemudian ketangguhan keuangan kita di dalam perusahaan itu bisa menjaga secara dinamis dan berkelanjutan ya. Nah, jadi itulah beberapa hal penting teman-teman yang kita bahas pada sesi ke-8 ini terkait pentingnya keunggulan biaya dan diferensiasi. Jadi kita bisa analisis dari sudut pandang statis atau sudut pandang dinamis gitu ya. Nah, semoga topik-topik yang dibahas pada sesi 1 sampai 8 ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengecek dan mengerjakan tugas forum diskusi Anda di sesi 6, 7, 8 bagi yang belum. Kemudian pastikan tugas 2 dan 3 sudah diupload dengan baik. Pastikan sudah diupload sesuai dengan mata kuliah ini, bukan mata kuliah yang lain ya. Jadi setelah Anda unggah, tolong pastikan bahwa file itu adalah jawaban dari mata kuliah ini. Baik teman-teman, itulah materi-materi yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga semua materi yang sudah kita bahas ini bermanfaat bagi Anda.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi lainnya. Semoga topik ini bisa membuka wawasan kita semua. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih, tetap semangat, selamat belajar, dan terima kasih.